Rambut Camilla bercahaya perak misterius, sementara kedua matanya berubah menjadi warna emas yang pekat. Penampilannya saat itu bahkan memancarkan aura kesucian yang membuat siapapun merasa segan. Para pendeta yang berada di dalam ruangan itu langsung berlutut di tempat mereka berada. Sambil membuat tanda salib, air mata terus mengalir tanpa henti dari pelupuk mata mereka. Bahkan pendeta Agung Daniel pun hanya bisa terbelalak tak percaya, tidak mampu mengalihkan pandangannya sedikit pun dari Camilla. Kekuatan suci yang luar biasa. Meskipun menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, hal ini benar-benar sulit dipercayai. Bahkan Paus yang menjabat saat ini pun tidak memiliki kekuatan suci sehebat itu. Sesaat kemudian, ketika Camilla mengulurkan kedua tangannya ke arah dua anak itu, sekali lagi sebuah energi yang sangat dahsyat memenuhi seluruh ruangan. Kekuatan suci yang menerjang bak badai itu membuat orang-orang di sana hampir kesulitan untuk mempertahankan kesadaran mereka. Sebuah energi hangat yang begitu memikat. Di dalam kekuatan besar yang seolah menekan seluruh tubuh, energi yang saling bertolak belakang itu membuat dada semua orang bergemuruh penuh haru. Beberapa saat kemudian, ketika cahaya itu perlahan memudar, barulah orang-orang di sana berani mengangkat kepala mereka perlahan. Dan saat itulah mereka semua terbelalak takjub. Dua anak yang sebelumnya kaku dan bahkan tidak bisa berbaring dengan layak, kini tampak terbaring tenang di atas tempat tidur. Tubuh mereka yang semula mengeras kaku seperti patung batu, telah kembali normal seperti sedia kala. Para pendeta yang bergegas mendekati anak-anak itu langsung menutup mulut mereka dengan kedua tangan. Air mata tampak menggenang di pelupuk mata mereka. Hal itu karena anak-anak tersebut kini sedang tertidur dengan sangat lelap. Dua anak yang sebelumnya bahkan tidak bisa memejamkan mata karena rasa sakit yang luar biasa, kini telah tertidur dan bernafas dengan sangat lega. Sebelumnya, bahkan ketika para uskup agung telah menggunakan kekuatan suci mereka, anak-anak ini tetap tidak menunjukkan respon apapun hingga semua orang mengira mereka akan segera menghadapi yang kuasa. Para pendeta tingkat rendah sebelumnya hanya bisa cemas tanpa daya karena tidak memiliki kekuatan suci yang memadai. Pada akhirnya, air mata kebahagiaan mengalir dari para pendeta. Kejadian ini benar-benar sebuah mukjizat yang nyata. Pada saat yang sama, hela nafas panjang juga keluar dari bibir Camilla. Dia pun menghela nafas lega setelah memastikan kondisi anak-anak tersebut. Beruntung, tampaknya kekuatan suci itu tetap bisa tersalurkan dengan baik meskipun dia sedang dalam kondisi dirasuki. Hei bocah, bocah, aku ini sudah cukup umur. Lagi pula, sepertinya umur kita tidak berbeda jauh. Hantu pendeta yang entah sejak kapan sudah keluar dari tubuh Camilla, kini menatapnya dengan pandangan yang sangat takjub. Perlahan, senyuman tipis mulai terukir di sudut bibir Camilla. Jiwamu ternyata cukup bersih ya. Apanya? Jiwaku? Aku memang sudah sering mendengar pujian seperti itu sih. Kekuatan suciku yang luar biasa tersalurkan dengan sempurna tanpa kurang sedikit pun. Menakjubkan. Kekuatan suci di tubuh ini bukan sesuatu yang biasa digunakan oleh sembarang orang. Tampaknya karena jiwamu jauh lebih bersih dari perkiraanku, kekuatan ini jadi bisa digunakan dengan maksimal. Ya, kalau begitu syukurlah. Itu memang hal yang bagus. Tapi efek sampingnya mulai datang lagi. Camilla bisa langsung merasakan ada yang tidak beres dengan kondisi tubuhnya saat ini. Mustahil baginya untuk tidak menyadarinya. Apa ini? Rasa panas apa ini? Biasanya, setiap kali ada hantu yang masuk dan keluar dari tubuhnya, fisiknya memang akan kelelahan dan dia akan terbaring sakit selama beberapa hari. Namun, reaksi yang dia rasakan kali ini terasa sangat berbeda sejak awal. Rasa panas yang mendadak menjalar di sekujur tubuhnya benar-benar bukan main. Kepalanya terasa jauh lebih pusing dari biasanya. Bahkan rasa mual pun mulai menyerang. Akhirnya, tubuh Camilla perlahan mulai tumbang ke samping. Namun sebelum tubuhnya menyentuh lantai, sepasang tangan dengan cepat menangkap dan mendekapnya. Orang itu adalah Arsian, yang sejak awal sama sekali tidak mengalihkan pandangannya ke Camilla, bahkan untuk sedetik pun. Wajah Arsian yang bergegas mendekap tubuh Camilla yang pingsan, langsung berubah menjadi dingin dan tegang. Hal itu karena dia bisa langsung menyadari bahwa kondisi tubuh Camilla saat ini sedang dalam keadaan yang sangat kritis. Begitu Arsian menggumamkan sesuatu,
Seberkas cahaya terang langsung menyelimuti mereka berdua, dan sedetik kemudian mereka langsung menghilang dari tempat itu. Meskipun sihir adalah hal yang sangat dilarang keras di dalam lingkungan kuil, saat ini dia sama sekali tidak memiliki waktu untuk memperdulikan aturan tersebut. Orang-orang yang baru tersadar setelah Camilla menghilang berbondong-bondong mengungkapkan kekaguman mereka saat Camilla memiliki kekuatan yang setara dengan seorang saintis. Mereka semua tidak bisa menyembunyikan rasa antusias mereka setelah menyaksikan kekuatan suci yang begitu dahsyat untuk pertama kalinya. Daniel pun ikut melontarkan kekaguman berulang kali sambil menatap kedua anak yang kini telah tertidur dengan damai. Namun sesaat kemudian, sorot matanya tampak dipenuhi oleh rasa serakah yang terselubung. Tubuh itu, aku benar-benar menginginkannya. Keterlaluan sekali. Di sisi lain, ada satu orang yang benar-benar ditinggalkan dan dilupakan oleh Arsian. Jenner hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan sambil menghela nafas. Kalau mau berpindah tempat dengan sihir, seharusnya dia mengajakku juga. Tapi ini menarik juga. Tatapannya pun tetap tertuju pada tempat di mana Camilla berdiri beberapa saat yang lalu. Semakin dia mencari tahu tentang Camilla, wanita itu selalu menunjukkan sisi baru yang tak terduga, sehingga tidak ada waktu untuk merasa bosan sama sekali. Namun, teringat kembali pada saat di mana wanita itu pingsan di akhir kejadian tadi, dia pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan cepat. Sudah lama sekali aku tidak pingsan sampai seperti ini. Biasanya, meskipun ada hantu yang masuk dan keluar dari tubuhnya, efeknya tidak akan separah ini. Kondisi tubuhnya saat ini rasanya bahkan jauh lebih remuk daripada saat Zeno merasuki tubuhnya untuk beradu pedang dengan Lutfil, yang membuat sekujur tubuhnya kelelahan. Seluruh tenaganya terkuras habis, sampai-sampai membuka mata pun terasa sangat berat. Aku benar-benar berada di antara sadar dan tidak, tetapi mereka itu benar-benar cari masalah. Di tengah kesadaranku yang samar, suara-suara yang tidak asing mulai terdengar. Suara duk sorpel yang dipenuhi amarah menjadi hal pertama yang tertangkap oleh telingaku. Kenapa beliau bisa semarah itu? Jangan-jangan karena aku pingsan. Tapi, kepada siapa beliau menumpahkan kemarahannya? Anakku sampai pingsan begini. Lalu mereka bilang apa? Orang-orang dari kuil berkumpul di luar. Katanya mereka harus segera menemui sang saintis sekarang juga. Benar-benar keterlaluan. Tuan, kenapa Anda malah mencabut pedang? Tuan muda pertama, tolong hentikan Tuan besar. Para pelayan baru bisa bernafas lega setelah Lutfil maju dengan tenang untuk menengahi. Namun ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Biar aku saja yang mengurus mereka. Aku juga ikut, biar sekalian kuhancurkan mereka semua. Suasana di dalam kamar kembali menjadi sangat gaduh. Di saat yang sama, rasa panas yang luar biasa kembali membakar sekujur tubuhku. Apakah ini yang disebut dengan demam suci? Aku pernah membaca di dalam buku bahwa terkadang para pendeta yang menggunakan kekuatan suci dalam jumlah besar akan tumbang dan menderita demam tinggi seperti ini. Konon, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan gejala ini. Tapi pada saat itu, sebuah tangan yang terasa sedingin es menyentuh dahiku. Karena enggan kehilangan rasa sejuk yang nyaman itu, tanpa sadar, aku mengulurkan tanganku sendiri. Seseorang kemudian menyambut dan menggenggam tanganku dengan sangat lembut. Tidurlah lagi. Itu suara Arsian, seolah-olah dia sedang merapal sihir. Rasa sedingin es yang berasal dari sentuhannya perlahan menyelimuti dan menenangkan seluruh tubuhku yang kepanasan. Kalian semua bisa diam tidak? Anak ini tidak bisa tidur dengan tenang gara-gara kalian. Begitu suara Arsian terdengar, kamar yang tadinya sangat bising mendadak berubah menjadi sunyi senyap seolah-olah tidak ada orang di sana. Camilla pun kembali terlelap ke dalam tidur yang sangat nyenyak. Aku menghembuskan nafas panjang, lalu membuka mataku perlahan. Sebenarnya sudah berapa hari aku terbaring pingsan. Menggerakkan satu jari saja rasanya butuh usaha yang luar biasa. Lucunya, hal pertama yang kurasakan justru rasa lapar yang teramat sangat. Ini pasti pertanda bahwa kondisi tubuhku sudah jauh lebih baik, bukan? Begitu pandanganku yang buram kembali normal, aku menyadari bahwa saat ini malam sudah sangat larut. Satu-satunya sumber cahaya di dalam kamar hanyalah sebuah lampu tidur redup yang menyala remang-remang.
seolah sengaja agar tidak mengganggu tidurku. Saat itulah, mataku langsung tertuju pada seseorang, seorang pria yang duduk di kursi samping tempat tidur sambil terkantuk-kantuk. Kalau diingat-ingat kembali, di tengah kesadaranku yang samar membingungkan waktu itu, aku memang sempat mendengar suaranya. Kupikir itu hanya mimpi, tapi ternyata itu nyata. Apakah dia terus berada di sisiku selama ini? Hal yang membuatku heran adalah anggota keluargaku yang lain membiarkan dia melakukan hal itu begitu saja. Tumben sekali. Padahal sebelumnya, sejak kejadian kami berdua tidak sengaja terbangun di kamar yang sama, setiap kali Arsen mencoba mendekat sedikit saja, mereka pasti akan langsung melotot dan terang-terangan menunjukkan bahwa mereka sangat tidak menyukainya. Tiba-tiba, ada hal lain yang menarik perhatian Camilla. Di tangan Arsian, terlihat ada sebuah luka yang tampaknya masih baru. Sebuah ingatan mendadak melintas di kepala Camilla. Tampaknya saat sedang menahan rasa sakit akibat demam suci waktu itu, Camilla tidak sengaja mengatupkan giginya rapat-rapat sambil mengerang kesakitan. Tampaknya aku telah menggigit tangannya dengan sekuat tenaga. Memangnya aku ini hewan apa? Aku benar-benar menggigit manusia. Serius, ini bukan mimpi kan? Tapi kalau dilihat dari bentuknya, itu memang jelas-jelas bekas gigitan. Aduh, bagaimana aku harus menyembunyikan rasa malu dari kenangan buruk ini? Kamu sudah bangun? Tepat di saat Camilla sedang berteriak tanpa suara sambil menjambak rambutnya sendiri karena frustasi, sebuah suara yang familiar terdengar. Camilla bergegas menoleh dan melihat hantu pendeta itu yang sedang berjalan santai mendekatinya. Apa-apaan? Kenapa Anda bisa ada di sini? Kenapa dia malah mengikutiku sampai ke sini? Untuk apa? Kamu tertidur jauh lebih lama dari perkiraanku. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Kekuatan suciku kan memang sangat luar biasa. Wajar saja kalau manusia biasa sepertimu kesulitan untuk menahannya. Hantu pendeta itu mendekat sambil menyeringai lebar. Orang-orang menyebalkan itu. Kamu lihat sendiri kan bagaimana ekspresi terkejut mereka? Tentu saja begitu. Mereka pasti belum pernah melihat kekuatan suci yang sehebat itu seumur hidup mereka. Ada apa dengan sikapnya ini? Kenapa dia menyebalkan sekali? Dia tampaknya sudah sangat ahli dalam hal menyombongkan diri. Sebenarnya apa yang terjadi? Apanya? Kenapa Anda ada di sini? Ya, cuma dia sengaja menggantungkan kalimatnya. Setelah itu, mata sang hantu pendeta kembali memperhatikan Camilla dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan seksama. Dia tampaknya ingin memastikan sendiri apakah kondisi tubuh Camilla benar-benar sudah membaik. Apa-apaan ini? Jangan-jangan dia mengikutiku ke sini karena mencemaskanku. Namun begitu mata mereka saling bertumpu, dia langsung membuang muka dengan ekspresi canggung dan berpura-pura sibuk memandangi hal lain. Padahal tadi dia begitu gencar menyombongkan dirinya. Tapi kenapa di saat seperti ini dia malah merasa malu? Bagaimana dengan anak-anak itu? Ini pertama kalinya Camilla harus terbaring sakit parah dan menderita dalam waktu yang lama. Kekhawatiran keluarganya pun pasti sangat besar selama dia pingsan. Mengingat pengorbanan itu, setidaknya hasil dari keputusannya waktu itu harus sepadan, bukan? Mereka selamat kan? Sebelum kehilangan kesadaran, Camilla memang sudah memastikan sendiri bahwa tubuh anak-anak itu telah kembali normal. Tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Tentu saja mereka baik-baik saja. Kan aku sendiri yang turun tangan. Apakah tubuh mereka yang kaku itu benar-benar sudah sembuh total? Kamu ini terus-menerus menanyakan hal yang sudah jelas. Tidak ada satupun luka yang tersisa di tubuh mereka. Bahkan, mungkin penyakit atau luka lama yang mereka alami sejak dulu pun ikut sembuh total gara-gara kekuatan tadi. Sepotong helaan nafas lega langsung lolos dari bibir Camilla. Syukurlah semuanya berakhir dengan baik. Walaupun tentu saja luka di dalam hati mereka pasti tidak akan sembuh begitu saja dengan kekuatan suci. Hal itu pasti membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Atau mungkin luka psikologis itu tidak akan pernah bisa hilang seumur hidup mereka. Tapi setidaknya mereka masih hidup. Bukankah bertahan hidup jauh lebih baik daripada harus mati dalam kondisi menderita dan terluka seperti itu? Tentu saja aku tidak tahu bagaimana sudut pandang anak-anak itu sendiri. Tapi setidaknya begitulah pemikiranku. Kamu sudah bekerja keras.
Apakah hantu pendeta itu bisa membaca pikirannya yang sedang kalut? Dia menyeringai lebar sambil mengulurkan tangannya. Tampaknya berniat untuk mengelus kepala Camilla. Namun sebelum tangan hantu itu sempat menyentuhnya, sebuah tangan lain tiba-tiba maju di depan matanya. Itu adalah sentuhan yang selalu menyelimuti dahinya dengan kehangatan saat dia sedang tidak sadarkan diri. Demammu sudah turun. Entah sejak kapan pria itu terbangun. Arsian menempelkan telapak tangannya di dahi Camilla sambil menghembuskan nafas lega berulang kali. Syukurlah, pria itu langsung bangkit dari kursinya. Mau kemana? Kamu harus makan sesuatu. Selama terbaring pingsan, Camilla sama sekali tidak bisa menerima makanan dengan baik. Meskipun mereka sudah berusaha menyuapinya sup encer sebisanya, jumlahnya sangat sedikit dan tidak bisa dibilang sudah makan. Melihat wajah Camilla yang tampak sangat tirus dalam waktu singkat, Arsian berdecak pelan di dalam hatinya. Memangnya di mana Dorman? Aku menyuruhnya beristirahat sebentar. Bila dipikir-pikir, Dorman pasti juga sudah bersusah payah. Camilla samar-samar mengingat suara Dorman yang terus membantu Arsian tanpa henti selama dia pingsan. Tampaknya pelayan itu juga cukup menderita. Besok-besok, kalau dia membuat kesalahan, aku harus menahan diri untuk tidak memarahinya. Di tengah lamunannya, Arsian melangkah menuju pintu keluar sambil melemparkan pandangan ke arah hantu pendeta yang berdiri di sudut ruangan. Wajahnya seketika mengeras dan menjadi sedingin es. Hal itu karena dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana roh itu merasuki tubuh Camilla. Bagi Arsian yang yakin bahwa hantu itulah yang membuat Camilla pingsan, tidak mungkin dia bisa memberikan tatapan ramah. Jika Camilla tidak kunjung terbangun, mungkin dia sudah akan melenyapkan makhluk halus itu terlebih dahulu. Setelah melayangkan tatapan penuh peringatan terakhir agar sang hantu tidak macam-macam, Arsian melangkah keluar kamar dengan tenang. Pria itu juga bisa melihatku kan? Iya, kurang lebih begitu. Meskipun Arsian tidak bisa melihat wujudnya secara mendetail dan hanya melihat pergerakan asap hitam yang bergerak, tetap saja itu dihitung bisa melihat. Benar-benar aneh. Selama ini, aku belum pernah bertemu dengan orang-orang seperti kalian. Bagaimana bisa ada dua orang sekaligus di satu tempat yang bisa melihatku? Hantu pendeta itu menggelengkan kepalanya pelan. Selama berada di kamar ini, dia harus terus-menerus menahan tatapan mata Arsian yang luar biasa mengerikan. Tapi, pria itu agak tidak sopan ya. Syukurlah kalau Anda merasa dia cuma agak tidak sopan. Berarti, Arsian sebenarnya masih menahan diri, bukan? Mengingat hantu itu menilainya agak tidak sopan, bukannya sangat tidak sopan. Camilla terkekeh pelan, lalu menanyakan hal yang membuatnya penasaran sejak tadi. Tapi, sebenarnya, kenapa Anda masih terus berada di sini? Mendengar pertanyaan Camilla, hantu pendeta itu kembali menyeringai lebar. Mari kita berkenalan secara resmi. Kenapa tiba-tiba? Memangnya tidak boleh kalau aku mengajak berkenalan? Maksudku, untuk apa? Kami kan tidak akan terus-menerus bertemu. Buat apa berkenalan? Camilla langsung memasang sikap waspada. Perasaan buruk yang entah dari mana asalnya mendadak mulai merayap naik. Arena Aguilas. Bukan begitu. Maksudku kenapa harus Tunggu sebentar. Arena? Nama itu rasanya sangat familiar. Jangan-jangan. Melihat senyuman hantu wanita itu yang semakin melebar, mulut Camilla perlahan-lahan ternganga lebar karena terkejut.